beras yang waktunya saya beli 100 ribuan, 120 ribuan, itu tiba-tiba naik melonjak jadi 150. Itu kaget aja, tiba-tiba harganya kenapa bisa naik gitu. Kenaikan harga bahan pokok, selain itu juga kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, inflasi yang membuat bahan-bahan pokok meningkat. Kebersihan lingkungan gitu, terus sama ketertiban jalan kayak macet, sering macet gitu. Peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini, seperti cuma sekedar ada tapi kurang ditegakkan begitu. Banyak sih ya keresahannya karena faktor ekonomi, kekurangan gitu. Perubahan kayaknya belum ada sih Kak, belum ada. Sejauh ini sih belum banyak yang saya rasakan. Kebijakan yang mereka keluarkan belum begitu sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Rasanya masih belum lah. Biasa aja sih, belum ada kemajuan. Pemerintah perlu perlu meninjau lagi harga-harga bahan pokok yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, yang kenapa tiba-tiba kok melonjaknya kenapa terlalu signifikan gitu, jadi 120 tiba-tiba kok bisa 150 begitu. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait bahan bakar minyak yang lebih membantu kepada masyarakat kecil. Semoga lebih aware lagi buat kebersihan lingkungan di kota-kota sekitar, terus sama membuat solusi kemacetan di jalan gitu. Harapan saya harus ada perubahan lah, kesejahteraan rakyat lah, masyarakat gitulah. Banyak lowongan kerja, biar saya juga bisa kerja, terus ekonomi kita bisa lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Sekali suasana malam hari ini di Suara Reboan. Suara Perubahan. Pemirsa yang ada di sini maupun di rumah, Suara Reboan kembali live dari Metro TV, dan malam ini kita akan menggali lebih dalam keresahan-keresahan rakyat yang akan diwakilkan oleh narasumber serta Presidium Gerakan Rakyat dan juga gerakan perubahan apa yang sangat dibutuhkan. Kita akan mendengar langsung aspirasi dari mereka lewat Suara Reboan Rakyat Rindu Perubahan. Luar biasa. Dan seperti yang tadi kita dengar ya Nona Maria, masalah utama seperti tingginya harga pangan, bahan bakar, dan banyak yang lainnya itu masih menjadi permasalahan rakyat Indonesia sampai saat ini. Dan malam ini kita juga ditemani oleh teman-teman Musyawarah Reboan yang hadir di studio, juga yang hadir melalui Zoom. Selamat datang, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Dan kita bisa lihat perwakilan gerakan rakyat dari Sabang sampai Merauke di Zoom kita yang ada di belakang ini, terlihat sekali. Betul. Halo Bapak Ibu yang ada di Zoom. Dan maka dari itu untuk teman-teman yang ingin juga menyampaikan aspirasinya dan ikut dalam gerakan perubahan dapat join relawan Musyawarah Reboan di daerahnya masing-masing melalui website reboan.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini, karena hasil diskusi atau musyawarah dari teman-teman ini bisa kita bahas di Suara Reboan untuk episode berikutnya. Betul sekali, dan kita semua akan menjadi saksi bagaimana seorang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden. Mantap. Oke, langsung ya kita perkenalkan ya narasumber kita malam hari ini. Ada siapa saja? Ada yang pertama ada Bapak Sudirman Said selaku co-captain dari Timnas Amin, dan Pak Bambang Sutejo, Deputi Relawan dan Partisipasi Publik Timnas Amin. Selamat datang Bapak Sudirman dan Bapak Bambang. Dari Rumah Reboan ini. Dari Rumah Reboan. Selamat malam, selamat datang Pak Dirman, Pak Bambang. Kita lesehan ya malam ini ya. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk dua orang narasumber kita. Mari Pak. Saya sudah agak sulit untuk berdiri ini ya. Kebanyakan ngeteh. Mau minum apa? Silakan. Boleh minum teh juga boleh. Mau minum teh ya Pak Bambang. Apa kabar? Boleh teh ya? 2. Awas tuh, saya itu. Aman. Buria apa kabar? Silakan duduk Sehat semua. semuanya, alhamdulillah. Mari silakan Pak.
Duduk di bantal nih? Di bantal boleh Pak. Oke. Kita santai ya malam hari Sudah ini. tidak ada lagi mitos duduk di bantal bisul gitu. Iya, iya betul. Iya. Waktu kecil gitu nggak boleh duduk di itu bantal. Iya, kayaknya zaman dulu obat bisul masih susah, makanya begitu dikasih mitosnya. Oke, nah selain dua orang narasumber kita yang di studio, kami juga terhubung melalui Zoom dengan Gus Nasirul Muhasin yang juga salah satu kapten dari Timnas Amin yang juga bergabung di diskusi malam hari ini. Selamat malam Gus Muhasin. Gus Mahasin. Gus Mahasin, selamat malam Gus. Oke. Nah, mungkin kita pertama-tama ya, kan ini rakyat rindu perubahan. Ya, untuk mengawali dengan Pak Sudirman pengen amplop yang mana? Apa harus saya kocok dulu nih? Iya. Di fishball. Masih ke bawah ya, ke bawah kemarin. Nah itu memang masih kita akan bahas juga ya Dur, karena rindu perubahan itu juga disampaikan gagasan Pak Amin semalam ya di debat yang sangat seru ya. Dan banyak respon yang positif loh Pak Dirman, Pak Bambang. Ini izinkan saya membuka X ya. Ini Anies Baswedan itu trending nomor 1 di X. Luar biasa. Sampai malam hari ini ya. Dan beberapa komentar positifnya tuh misalnya dari Yurisa Agustina Samosir ini beneran ada. Jadi saya nggak ngarang, silakan dibuka X-nya masing-masing. Pak Anies menang telak di acara debat perdana KPU. Pernyataan yang dilontarkan oleh Pak Anies santai dan kalem. Aura positif terpancar dari wajah Pak Anies dan argumen yang mencerdaskan untuk semua. Bahkan para wartawan saja sampai asyik dan santai dengerin Pak Anies bicara. Kemudian ada juga dari Maudi Asmara, pesan 2 menit dari Pak Anies yang sangat berharga untuk masa depan Indonesia. Wakanda no more, Indonesia forever. Nah itu semua trending. Ada banyak, masih ada banyak sekali ya. Mungkin saya ingin minta tanggapan Pak Dirman di sini. Puas tidak Pak dengan hasil debat kemarin? Apakah memang itu yang diharapkan dari tim SES ataupun timnas dari Anies ini? Silahkan. Kita bersyukur ya karena seluruh tahapan dari belakang, dari mulai pendaftaran, kemudian mendapatkan partai, kemudian pendaftaran terus lancar dan selalu mendapatkan apresiasi masyarakat. Jadi semalam juga saya kira semuanya menyaksikan dan kita mensyukuri performanya Pak Anies yang luar biasa dan tadi dikatakan tetap santun, tetap tegas dan pesan-pesannya nyampe ke masyarakat. Jadi bahkan seorang teman-teman di kampung saya di Brebes itu mengatakan orang paling bawah sekalipun bisa memahami pesan itu gitu. Alhamdulillah. Betul, bahasanya sudah lebih mudah dipahami ya. Dan Pak Anies saya melihat sangat memanfaatkan momen ya. Jadi dari detik-detik awal saja langsung menghantam dan jantung pertahanan awal gitu. Ada istilahnya tuh, lengbet. Begitu meleng sabet. Langsung ya. Kadang ada sisa beberapa belas detik itu kita kayak ini dapat dia pertanyaannya dapat nggak? Ternyata dapat. Dapat, luar biasa. Dapat juga gitu. Manajemen waktunya luar biasa, bagus sekali. Kalau Pak Bambang bagaimana menanggapinya kalau dari relawan sendiri begitu ya? Melihat debat kemarin apakah tersampaikan begitu perubahan-perubahan, pesan-pesan perubahan yang ada di relawan? Ya, karena relawan ini kan tersebar di hampir seluruh pelosok desa dan di Indonesia ya dimanapun berada. Kemudian kita nobar di banyak tempat di negeri ini, itu tersampaikan dengan jelas, clear dan hari ini hampir seluruh grup WA relawan itu isinya adalah debat tadi malam dan semuanya rata-rata mengapresiasi sangat positif dan Masya Allah luar biasa. Jadi Mas Anies memang tadi malam itu betul-betul menjadi bintang. Menjadi singa podium berani luar biasa gitu ya, tidak menyangka ya ada beberapa pernyataan yang wah berani gitu ya. Dan Pak Sudirman saya pengen tanya, semalam itu saya juga baru pertama kali dengar dari debat semalam itu mengatakan ada hotline Paris, kemudian ada Wakanda no more, Indonesia forever segala macam. Itu tuh idenya itu munculnya dari mana itu Pak? Misalkan kayak hotline Paris deh, misalnya itu keresahan seperti apa yang akhirnya kemudian menjadi programnya Amin ini Pak? Saya kira itu kombinasi antara kecerdasan Pak Anies ya dalam berkomunikasi, tapi juga kreativitas dari tim di belakang. Karena kan penyusunan visi misi itu kan berlangsung cukup lama, dari mulai tahun lalu, setahun yang lalu, dan kita mendengar dari seluruh elemen lah, dari para pakar, dari akademisi, dari praktisi, termasuk dari teman-teman relawan, karena kan ngundang kalangan petani, ngundang nelayan segala macam. Jadi semua aspek sudah ditangkap. Nah, ketika mau dipresentasikan dalam bentuk debat, tentu ada teman-teman kreatif yang beride kan, termasuk bagaimana kita menggunakan hotline Paris tuh, ya kan? Jadilah hotline Paris kan itu kan. Tapi itu artinya menjadi salah satu program di dalam bidang hukum yang akan dicanangkan ya. Jadi concern kita adalah untuk sebetulnya rakyat itu butuh pengacara gratis, tapi anggarannya kecil sekali.
Dan Pak Anies akan meningkatkan anggaran itu supaya orang-orang yang berperkara itu ada yang membela. Karena sekarang ini kan kecenderungannya hanya 2 jenis manusia yang bisa memenangkan perkara hukum. Satu yang punya uang, yang kedua yang punya akses gitu. Nah ini yang harus diberikan kepada seluruhnya supaya punya akses dan punya biaya untuk membiayai ongkos berperkara itu. Baik, oke kita masih akan bahas lebih dalam ya mengenai ini rindu-rindu perubahan begitu ya, program-program perubahan apa yang masih banyak ditawarkan oleh pasangan Amin ini, tapi setelah yang satu ini. Ya, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.